Dahulu kala, tiga bangsa kuda poni saling hidup bersama. Ada kuda poni bumi, Pegasi, dan unicorn. Namun karena suatu hal, tiga bangsa poni ini saling membenci satu sama lainnya. Lanjut, kita diperkenalkan sama tiga poni bumi bernama Sunny, Sprout, dan Hitch. Kedua teman Sunny ini tidak menyukai bangsa poni lainnya. Berbeda dengan Sunny yang sangat ingin bertemu dengan mereka. Singkat cerita, Sunny dibantu sama ayahnya menuliskan sebuah surat yang dimana Sunny berharap tiga bangsa poni bisa bersatu lagi. Setelah menulis, Sunny menerbangkan suratnya menggunakan lampion terbang. Selanjutnya, sebelum tidur, Sunny selalu meminta ayahnya untuk menceritakan bangsa poni lainnya. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian, yang dimana Sunny sekarang sudah dewasa dan hidup sendiri di rumahnya karena ayahnya kini sudah meninggal. Saat ini Sunny mempunyai sebuah rencana di mana dia akan menyebarkan stiker poni unicorn di sudut kota. Sunny berharap dengan caranya ini ketiga bangsa poni bisa hidup damai lagi. Ketika Sunny ingin masuk ke acara tahunan di kota, Sunny dihentikan sama Hitch yang sekarang menjadi polisi kota. Hitch melarang Sunny ikut karena nanti Sunny akan memaksa poni bumi lainnya agar tidak membenci bangsa poni lainnya. Lanjut, ketika acara dimulai, Phyllis selaku pemilik pabrik mulai memperkenalkan alat-alat anti unicorn dan Pegasi. Di tengah acara, datang Sunny yang menyelinap masuk ke dalam. Sunny menjelaskan kalau bangsa poni lainnya tidak sejahat yang mereka pikirkan. Tidak lama kemudian, datang Hitch yang menarik Sunny agar keluar dari pabrik. Saat di luar, Hitch sangat kecewa sama Sunny yang selalu mengacaukan acara. Hitch juga mengatakan kalau ketiga bangsa poni tidak bisa disatukan lagi. Mengetahui itu membuat Sunny merenung karena semua usahanya menjadi sia-sia. Di tengah kesedihannya, Sunny dikejutkan dengan poni bumi yang berlarian karena ada unicorn yang memasuki kota. Unicorn ini bernama Izzy. Singkat cerita, Sunny mulai mengajak Izzy ke rumahnya karena Hitch berusaha menangkap Izzy. Saat di rumah, Sunny bertanya tentang sihir unicorn. Namun Izzy mengatakan tidak ada satupun unicorn yang memiliki sihir karena sihirnya sudah lama menghilang. Mengetahui itu, Sunny mengajak Izzy ke Zephyr Heights, di mana itu adalah rumah para Pegasi. Tujuannya agar bangsa Pegasi bisa memulihkan sihir dan menyatukan tiga bangsa poni. Mengetahui kalau Sunny meninggalkan kota bersama Izzy, Hitch berusaha mengejar Sunny dan membawanya kembali. Karena Hitch pergi, Sprout diberikan tanggung jawab penuh untuk melindungi kota. Hal itu membuat Sprout cemburu karena dia tidak diajak menjalankan misi. Di tengah kekecewaannya, datang Phyllis yang juga sebagai ibunya Sprout. Melihat anaknya yang cemberut, Phyllis pun mengatakan kalau Sprout memiliki hak penuh menjadi polisi di kota. Singkat cerita, dikala Sunny dan Izzy hampir mendekati kota Pegasi, mereka dikejar sama salah satu Pegasi bernama Zip. Tidak berselang lama, datang penjaga yang langsung menangkap Sunny dan Izzy. Mereka berdua dibawa menghadap ke Ratu Heaven dan kedua anaknya yaitu Pip dan Zip. Mereka bertiga terlihat memiliki sihir karena bisa terbang berbeda dengan Pegasi lainnya. Di saat Sunny bertanya tentang sihir kepada Ratu Heaven, seketika Ratu Heaven langsung memanggil penjaga untuk membawa Sunny dan Izzy ke penjara. Di lain sisi, para poni bumi mulai mendatangi kantor polisi. Tidak ingin membuang kesempatan, Sprout mulai mempengaruhi poni lainnya untuk melawan Pegasi dan unicorn. Singkat cerita, Zip diam-diam menghampiri Sunny dan Izzy di penjara. Sunny memberitahu kalau dia sangat ingin mengembalikan sihir ketiga bangsa poni. Tak lama kemudian datang Pip yang menyuruh Zip untuk menjauh dari tahanan. Pip juga memberitahu Sunny kalau hanya bangsawan saja yang bisa terbang. Setelah Pip pergi, tanpa diduga, Zip membebaskan Sunny dan Izzy. Di lain sisi, Hitch berhasil melacak Sunny dan Izzy, yang dimana mereka berdua menjadi buronan di kota Pegasi. Singkat cerita, Zip mengajak Sunny dan Izzy ke tempat rahasia. Zip juga memberitahu kalau dia, Pip, dan ibunya telah berbohong ke poni Pegasi lainnya, yang dimana mereka terbang menggunakan tali tak kasat mata dan sudah ada yang mengatur di belakang. Kemudian Zip menunjukkan kalau gambar di buku ayahnya Sunny sama persis seperti yang ada di kaca. Lalu Izzy beranggapan jika setiap kristal disatukan, maka kekuatan
sihir akan kembali. Mereka bertiga pun mulai mengatur rencana untuk mengambil kristal milik Ratu Heaven. Karena terlalu fokus melihat Pip bernyanyi, Sunny dengan mudahnya menukar mahkota Ratu Heaven. Ketika mau pergi, mereka bertemu dengan Hitch yang menyamar. Tak punya pilihan, Sunny dan Izzy bersembunyi di ruang kendali. Operator yang ketakutan melihat mereka berdua tak sengaja menekan tombol dan membuat rahasia bangsawan terbongkar, yang dimana mereka juga tidak bisa terbang. Karena keadaan semakin kacau, Sunny dan yang lainnya berusaha untuk bersembunyi. Mereka yang terburu-buru pergi tak sengaja menjatuhkan kristalnya. Lalu secara mengejutkan datang Pip yang kesal sambil membawa kristalnya. Di sana, Pip meminta penjelasan kenapa mereka sangat membutuhkan kristalnya. Zip menjelaskan kalau kristal dari bangsa poni disatukan, maka kekuatan sihir akan kembali. Di lain sisi, Sprout yang haus akan kekuasaan mulai membuat mesin tempur dengan bantuan poni lainnya. Singkat cerita, ketika Sunny dan yang lainnya sedang berkumpul, Izzy bercerita kunjungan dia ke kota karena surat undangan dari Sunny waktu masih kecil. Keesokan harinya, sampailah mereka di tempat tinggalnya Izzy. Di sana, Izzy mulai merubah penampilan teman-temannya agar tidak ketahuan. Saat mereka memasuki desanya Izzy, terlihat para unicorn yang tidak memiliki semangat untuk hidup. Setiap unicorn yang mendengar ucapan buruk, mereka akan menari untuk menolak bala. Singkat cerita, Izzy mengajak semuanya ke dalam kafe, yang dimana penyamaran mereka tidak ketahuan sama pemimpin unicorn bernama Alpha. Melihat kristal di dalam kafe, Sunny menantang Alpha untuk mendapatkan kristalnya. Awalnya, Sunny kalah menantang Alpha. Tapi setelah menemukan irama permainan, Sunny pun berhasil mengalahkan Alpha. Sunny yang terlalu senang malah membuat penyamarannya ketahuan. Tidak banyak waktu, Sunny dan yang lainnya pergi sambil membawa kristalnya. Setelah pergi, ternyata mereka bertemu dengan Ratu Heaven yang juga kabur. Tidak lama kemudian, datang Alpha yang ingin kristalnya dikembalikan. Kemudian, Sunny menjelaskan kalau dia mencari setiap kristal untuk disatukan dan mengembalikan sihir mereka semua. Ketika kristalnya disatukan, anehnya tidak ada reaksi sama sekali. Sunny yang merasa kecewa mulai mengembalikan kristalnya. Melihat kenyataan kalau usahanya gagal, Sunny memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Saat di rumah, Sunny tak sengaja menemukan potongan kristal lainnya, yang dimana ternyata ada 3 potongan kristal yang terpisah. Singkat cerita, Sunny menemui Hitch dan memberitahu cara mengembalikan sihir bangsa poni. Di sela perbincangan, mereka melihat poni bumi yang sudah terpengaruh sama Sprout, di mana Sprout berambisi ingin melawan bangsa poni lainnya. Lalu Sunny mencoba meyakinkan para poni bumi kalau ketiga bangsa poni bisa hidup damai tanpa perang. Sprout yang tidak peduli langsung mengaktifkan robot tempurnya. Sunny dan Hitch berusaha untuk memperingatkan teman-temannya akan serangan Sprout. Saat di jalan, mereka bertemu dengan Izzy dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, datang Sprout yang berusaha untuk menyerang mereka semua. Sementara Sunny meminta kristal dari Alpha dan Ratu Heaven untuk disatukan lagi. Ketika Sunny ingin menyatukan kristalnya, datang Sprout yang menabrak rumahnya Sunny. Hal itu membuat kristalnya terlempar ke segala arah. Phyllis yang merasa kalau Sprout sudah kelewatan batas berusaha untuk menghentikannya. Hal itu membuat Sprout kehilangan kendali dan menabrak rumahnya Sunny. Sebelum meruntuh, Sunny kembali mencoba menyatukan kristalnya, namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian Sunny berasumsi bahwa bukan kristalnya yang digabungkan, melainkan dari diri bangsa poni sendiri yang dapat mengembalikan sihirnya. Menyadari bahwa usaha Sunny gagal untuk mengembalikan sihir, ketiga perwakilan dari bangsa poni mulai bersatu lagi. Tanpa diduga, ketiga kristal itu terangkat ke udara dan bersatu mengembalikan sihir semua bangsa poni. Begitu juga dengan Sunny yang berubah menjadi alicorn. Setelah kejadian itu, semua ketiga bangsa poni mulai hidup damai dan film pun selesai.